Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa innaka la'ala khuluqin adzim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir melaksanakan salah satu ibadah, di mana ibadah ini adalah merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Kebutuhan ini adalah merupakan salah satu nanti bagian pengabdian kita kepada Allah yang nantinya akan menjadi bekal pada saat ketika kita melakukan perjalanan menuju kampung akhirat kita, yang tempat yang terbaik yang kita targetkan adalah fa innal jannata hiya ma'wa, tempatnya adalah surganya Allah. Hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini Allah berikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu rindu untuk bertemu dengan beliau dan selalu mencintai dan memuliakan beliau. Rasa cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah itu adalah kita harus patuh, taat kepada perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang dibawa Rasul kita harus terima. Bahkan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad, sungguh, atau Allah, kita sudah taat kepada Allah SWT. Makanya pada kesempatan hari ini kita mengucapkan salawat, membacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini marilah kita coba melihat perjalanan waktu kita di dunia ini. Di dunia ini hanya hidup sementara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita bagaimana mencari bekal untuk perjalanan yang begitu panjang, perjalanan kita menuju kampung akhirat kita. Bahasa sederhananya kita mau mudik. Makanya kalau orang mudik itu pasti bahagia. Coba hadirin, besok nanti kalau lebaran mau mudik ke kampungnya, apa yang terasa dalam diri kita? Pasti bahagia, karena mau bertemu dengan saudara kita, ayah dan ibu kita. Artinya bahwa mudik ini harus bahagia. Persis seperti kematian. Kematian itu adalah kita harus persepsikan dalam diri kita bahwa kita akan mudik, melakukan perjalanan menuju kampung kita. Maka kalimatnya mudik kematian harus bahagia. Ketika seseorang mudik saja, kalau tidak punya bekal, itu dia tidak akan pernah bahagia. Dia akan keluh kesah. Makanya
dihubungkan dengan kematian, kita perlu adanya bekal pada saat ketika melakukan perjalanan menuju kampung akhirat kita. Makanya ayo pada kesempatan hari ini kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Sekaligus kalimat hari ini adalah di ujung tahun 2024 Masehi, bahwa banyak masyarakat kita selalu mengadakan acara muhasabah dalam 1 tahun. Padahal kalau kita gali di dalam Al-Quran, hadirin, ternyata yang namanya muhasabah, mengevaluasi diri itu diwajibkan, kalimatnya diwajibkan di dalam Al-Quran itu harus setiap hari kita harus mengevaluasi diri. Karena kalau kita memiliki waktu untuk bermuhasabah setiap hari, maka kita akan tahu perjalanan dalam 1 hari ini apakah banyak baiknya atau banyak buruknya. Maka pada saat itulah evaluasi kita beristighfar kepada Allah, lalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ketika kita evaluasi dalam 1 hari, banyak kekurangan kita, banyak kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama, kalimatnya begini, hadirin. Maaf ya, ada 3 poin. Mari kita manfaatkan di khatim ini kita untuk membuka Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah muhasabah ini adalah perintah dari Allah dan Rasul. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa itu adalah merupakan perintah, maka kalimat yang harus dibangun dalam diri kita itu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasul, kami taat. Kalimatnya begitu. Oh, ternyata muhasabah itu dalam agama diwajibkan, diperintahkan. Kenapa sampai diperintahkan? Supaya kita meningkat kualitas iman dan takwa kita. Orang-orang yang gak mengevaluasi diri setiap harinya, dia tidak tahu bagaimana kelemahan dirinya, bagaimana dosa selama 1 hari itu dilakukan oleh mereka. Yang pertama perintahnya dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. Tadi dibacakan di Muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah merintahkan, wahai orang bertakwa, bekal apa yang kamu sudah persiapkan ketika mau melakukan perjalanan menuju akhirat. Bahwa Allah sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa muhasabah ini, mengevaluasi diri untuk bagaimana kita bekal menuju akhirat ini, perlu kita persiapkan, hadirin. Di dunia ini gak lama, kalaupun lama gak enak, hadirin. Saya kalimat yang ulangi. Manusia yang lama di dunia ini tidak akan pernah enak, karena Allah sudah menyampaikan diturunkan nikmatnya pada saat ketika usia terus berlanjut. Cobalah kita merenungkan, ada kakek kita, ada tetangga kita yang sudah usia. Memang enak hidup lama di dunia. Artinya kita mau mudik, hadirin. Ini kalimatnya sekarang diganti, kematian itu kita mau mudik. Mudik kemana? Mudik ke kampung. Kampung mana? Kampung akhirat. Tempatnya adalah surganya Allah. Kalau kita punya bekal yang luar biasa di mata Allah SWT. Jadi itu ya, yang pertama. Yang kedua, hadirin, Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 18, bahwa Allah menyampaikan di ayat 15, 16 mengatakan bahwa penduduk surga di akhirat nanti kebiasaan di dunianya. Ini kalimatnya. Ayo, ini nasihat buat saya pribadi nih, buat kita semua. Kata Allah tuh, ahli-ahli surga itu kebiasaan di dunia itu apa? Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun dalam 18. Apa kebiasaannya? Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu antara sebelum subuh. Kalau sekarang subuh jam 4:08, berarti setengah 4 itu sudah waktu sahur. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, bahwa kalau kita mau pulang ke kampung akhirat menjadi penduduk surga, maka di dunianya itu harus kita lakukan ini. Ada yang pernah melakukan ini? Jawab sendiri. Kalau belum, bismillah. Mulai subuh nanti, sebelum subuh
setelah sholat tahajud, setelah membaca Al-Quran, duduk menghadap Allah, beristighfarlah di situ, mengevaluasi diri, merenung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun. Satu hari ini saya pernah kalimat menyakiti teman saya, menyakiti tetangga saya. Astagfirullahaladzim. Terus kita ucapkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum jadi penduduk surga. Makanya surga itu mahal hadirin. Gak segampang apa yang disampaikan, bahwa gampang ketika memang betul kata Rasulullah, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu ahli surga. Tapi ahli surganya itu tidak seperti orang yang bagaimana Allah gambarkan di dalam surat Az-Zariyat. Di dunianya dia melakukan, salah satunya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Ini dikuatkan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 17. Dalam kalimat yang berbeda tapi terjemahnya, tafsirnya sama. Disebutkan di dalam surat itu disebutkan adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ayat 17, ayat 16-nya, ayat 15 itu menceritakan bagaimana kehebatan seseorang di mata Allah SWT. Allah jelaskan bahwa dia itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahurnya dia beristighfar, hadirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar itu adalah evaluasi selama satu hari. Jadi dalam 24 jam itu Allah sudah tempatkan waktunya spesial, bahwa di waktu sahur disitulah kita bermuhasabah. Ayo hadirin, ini nasihat buat saya pribadi, buat kita semua hadirin. Ya, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan di sini. Kata Allah, bagi ahli surga, kebiasaan di dunia dia mengucapkan istighfar, bermuhasabah. Allah kasih kalimatnya di dalam surat Nuh. Di dalam surat Nuh itu surat ke-71 ayat 10 sampai 12, bahwa ketika seseorang beristighfar, mengevaluasi diri, memohon ampun kepada Allah, itulah yang akan membukakan pintu rizki. Saya sampaikan kesempatan ini, ada 7 pintu di dalam Al-Quran itu. Bisa terbuka lebar rizki kita dari Allah SWT. Kita masih sibuk dengan satu pintu. Kalau usaha dapat duit, kalau bekerja dapat duit, kalau dagang dapat duit. Kadang itu juga ada ruginya. Tapi kalau digali di dalam Al-Quran itu ada 7 pintu hadirin. Yang kedua pintunya itu adalah pintu istighfar. Ahli surga setiap hari dia mohon ampun kepada Allah, mengevaluasi diri, bermuhasabah. Kalimatnya begini hadirin, ketika baca ini gak percaya hadirin. Coba dengerin. Ini gak percaya kita. Makanya harus yakin, harus percaya hari ini. Allah menyampaikan di dalam surat Nuh ini, faqultus taghfiru innahu kana ghaffar yursilis sama alaihi midrara wa yumdidkum bi amwal. Sampai situ aja ayat. Kata Allah, kamu beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Aku akan turunkan rizki kepadamu selebat hujan dari langit. Artinya Allah akan turunkan rizki yang banyak hadirin. Makanya penduduk surga ketika dia sebelum subuh dia beristighfar, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizkinya. Sampai di dalam ayat ini, wa yumdidkum bi amwalin. Allah lipatkan banyak rizki harta. Gak percaya ini kalau orang membaca ayat ini. Kalau ini dukun yang mau percaya. Ini mah Allah zat yang maha luar biasa menyampaikan kepada hambanya, kalau kamu bermuhasabah, beristighfar, mohon ampun, mengevaluasi setiap harinya tentang kehidupan dirinya, aku bukakan pintu rizki. Coba lihat orang-orang soleh, hidupannya sejahtera, hartanya juga tidak kekurangan. Karena apa? Karena tahu resepnya, bagaimana melaksanakan proses apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Gitu ya, Din. Jadi itu, yang pertama, muhasabah ini perintah. Berikutnya, ini ada 3 poin ya. Yang kedua, muhasabah itu adalah karakter atau sifat hamba yang bertakwa. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak indikator orang yang bertakwa. Tapi pada konsepnya ketika seseorang dia
mengevaluasi diri, mau bermuhasabah setiap harinya. Bagaimana perjalanan dalam satu hari ini, mana baiknya, mana jeleknya. Itu orang yang selalu bermuhasabah pada saat tadi disampaikan sebelum sahur, sebelum subuh, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya begini, la yakunul abdu taqiyan, tidak disebut orang yang bertakwa, hatta yakunu li nafsi, sehingga dia selalu mengevaluasi dirinya. Jadi orang bertakwa mah pasti memelihara diri, tahu bahwa dia hidup di dunia terus mengumpulkan bekal yang nantinya menjadi syahid dan wasafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan pertolongan melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu memang karakter seorang hamba yang bertakwa. Pertanyaannya, kita mau jadi orang yang bertakwa tidak? Maka perlu diperhatikan bahwa kalau setiap hari kita tidak evaluasi diri, berarti kita belum termasuk kriteria orang-orang yang bertakwa. Dan terakhir hadirin, kalimatnya adalah buah dari muhasabah itu hadirin adalah taubat, memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau evaluasi itu kalau udah melakukan kesalahan, astagfirullah, Allah maafin hamba ya Allah, maafin hamba ya Allah. Tapi ada tapinya dalam Islam. Kalau kita melakukan kesalahan kepada hakul adami, kepada sesama manusia, dosa itu akan terhapus apabila kita meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan. Contoh hari ini kita ngomongin orang, gibah, menjelekkan orang lain. Mau tobat itu harus minta maaf kepada orang yang diomongin. Makanya dosanya besar sekali. Dan nanti kalau kita tidak minta maaf di dunia, ketika pada saat menghadap Allah di yaumil qiyamah, mereka akan masuk termasuk golongan muflis, kata Rasulullah. Apa muflis itu? Bangkrut. Karena dosa daripada ghibah, zolim, memfitnah, itu akan diambil oleh orang-orang yang memfitnah, yang difitnahnya. Kita memfitnah seseorang, lalu tidak minta maaf di dunianya, pada saat di akhirat dibalas dengan amal soleh kita. Bangkrut kita itu, kata Rasulullah. Makanya buah daripada evaluasi tiap hari itu adalah apa coba? Taubat. Kita kembali kepada Allah SWT, bertaubat. Kalau punya dosa kepada sesama, minta maaf. Gitu ya hadirin. Jadi 3 poin ini Allah menyampaikan dan Rasulnya menyampaikan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah pun, bahwa salah satu an-nadabatu taubah, penyesalan adalah indikator daripada orang yang bertaubat. Makanya terakhir dalam surat At-Tahrim, surat ke disebutkan di dalam surat At-Tahrim dalam 66 ayat 8, Allah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha yukaffiru sayyi'atikum yukaffiru ankum sayyi'atikum. Kata Allah, kamu harus bertobat sungguh-sungguh, Allah akan hapus dosa kita. Hati-hati dengan doa sahakul adami, punya hutang gak dibayar, dituntut di akhirat. Ngomongin orang, ngejelekin orang, dituntut di akhirat kalau tidak meminta maaf kepada orang. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan status kita. Kadang orang kaya suka zolim kepada orang yang tidak mampu. Orang yang pintar suka menghina orang yang bodoh. Itu dosanya itu akan dituntut pada saat di akhirat nanti. Makanya hati-hati hadirin. Makanya perlu setiap hari evaluasi. Tidak perlu harus tahunan. Acara itu juga bagus. Tapi yang terbaik perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus setiap hari mengevaluasi diri. Mudah-mudahan hari ini Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita semua, semoga kita bisa menerimanya dengan kalimat apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasul, dan kami akan taat dengan perintahnya. Semoga ini adalah pelajaran buat kita semua, dan nanti ini menjadi bagaimana kita merubah kembali setelah hari ini kita mulai bertobat kepada Allah, beristighfar, lalu kita coba dengan lembaran-lembaran baru. Mudah-mudahan khatib yang sesingkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Taqabbal minni minkum tilawatahu innahu samiun alim.